Pinggangku. 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 Hai, semuanya sampah tua yang sebentar lagi masuk liang kubur. Aku masih mau minum obat. Lihatlah, ini bukan Nyonya Kediaman Markis yang dulu tinggi hati. Ibu tinggi kelas 3 yang diembus angin istana. Sekarang terbaring di sini seperti anjing mati. Bau busuk. Aku takut tidak ada yang mengurus jenazahmu. Hahaha. Liu Ruyan. Wanita beracun. Aku sangat menyesal. Aku memperlakukan Yulu seperti mutiara. Mengusir menantu santuk yang baik. Membiarkanmu berkuasa. Aku menyesal, tapi sudah terlambat. Sekarang seluruh kediaman Markis milikku. Bahkan anakmu yang bodoh. Aku juga dikirim ke tiang gantungan. Keluarga Kinmu sudah mati. Pada akhirnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Bukankah kau memberikanku seorang cucu? Apa yang kau lakukan padanya? Bibi melahirkanku. Tapi dia bukan benih keluarga mungkin. Dia kulahirkan bersama kekasihku di luar. Dia akan mewarisi gelar markis setiamu. Makan makananmu. Pakai pakaianmu. Gunakan barangmu. Adapun keluarga Mucin, beri aku neraka saja. Makan, bukankah kau mau minum obat? Makanlah cepat agar cepat di jalan. Barang tua tidak mati cepat. Kau malah memaksaku melakukannya sendiri. Aku dipingit saat berusia 16 tahun. Cantik seumur hidup. Tak disangka, berakhir dengan keturunan yang rusak. Akhirnya tidak ada yang mengurus jenazah. Aku tidak rela. Ibu Qingwan ada di sini. Ibu Qingwan. Meskipun aku telah diusir dari istana, aku adalah menantumu. Tapi aku akan mencari tempat dengan pemandangan indah. Menguburmu dengan baik. Yaman entah itu berkah atau kutukan di dunia ini. Kau sudah selesai. Kau bisa pergi dengan tenang. Aku tak menyangka akhirnya mengurus jenazahku sendiri. Ibu pemimpin keluarga. Kabar baik. Ada kabar luar biasa untuk kediaman markis kita. Nani Zhou. Nyonya, dokter baru saja bilang Nona Ruyan sedang hamil dan anaknya laki-laki. Kehamilan Liu Ruyan itu 4 tahun yang lalu. Mungkinkah aku? Apakah aku terlahir kembali? Keluarga Qin selama 10 generasi hanya punya satu pewaris setiap generasi. Sekarang akhirnya ada keturunan. Kau akan menjadi seorang nenek. Putriku sudah berbuat baik. Di mana anak laki-laki durhaka itu? Sang pewaris, begitu dengar Ruyan hamil, dia langsung bawa dia ke balai leluhur untuk memberitahu para leluhur. Nyonya, kau selalu memanjakan Ruyan. Sekarang dia mengandung anak laki-laki, dia akan segera menjadi bagian dari keluargamu. Bagian dari mantan ada dari keluarga? Nani Zhou, kalian semua ingat, pelayan tetaplah pelayan. Jangan pernah bermimpi akan status yang bukan hakmu. Nyonya, maksudmu apa? Ayo, ikut aku ke perbendaharaan. Menantuku adalah penyumbang besar bagi kediaman markis kita. Aku harus pilih beberapa barang bagus dan berikan padanya. Di hari yang sama di kehidupan sebelumnya, Qingwan juga ketahuan hamil. Tapi tak ada yang menemaninya.
Di kehidupan ini, aku akan bawa hadiah mewah untuk mengunjunginya. Berai tahu tentang dia, mulai sekarang aku, mertuanya, akan selalu menyayanginya. Berkat restu leluhur kita, setelah 4 tahun menikah, aku akhirnya mengandung anak suamiku. Ruyan, untuk menyelamatkanku, kau kehilangan penglihatanmu. Hati-hati. Kakak Yunji, aku tak menyesal. Untukmu, aku rela berikan segalanya. Mata buta ini adalah bukti cintaku. Tapi itu menyayat hatiku. Ruyan, aku mencintaimu. Jangan khawatir, aku akan sembuhkan matamu. Siapa sangka? Berpura-pura buta dan menyamar sebagai Sheng Qingwan untuk menyelamatkan nyawa kakak Yunjie, perbuatan baik itu akan membuatnya sangat mencintaiku. Nona Ruyan, Nani Zhou baru saja bilang kau sedang hamil dan anaknya laki-laki. Nyonya sangat senang mendengarnya. Dia sudah pergi ke perbendaharaan untuk memilih hadiah sendiri untukmu. Benarkah? Pasti untukku? Bukan untuk kakak Qingwan? Hadiah ibu tentu saja untukmu. Sekarang, kau mengandung cucu sah pertama keluarga Qin. Ibu sedang memberitahu dunia bahwa kau adalah menantu yang dia akui. Cucu sah pertama. Kakak Yunjie, apakah kau benar-benar akan menceraikan Sheng Qingwan dan menikahiku? Apa? Qin Yunji, kamu mau menceraikanku? Sheng Qingwan, kenapa kamu di sini? Kamu mengikutiku? Tidak. Aku hanya di sini untuk menghormati leluhur kita. Oh tidak. Yunjie, dia tiba-tiba muncul dan menakuti bayi kita. Sheng Qingwan minta maaf pada Ruyan sekarang. Kamu baru saja berkata, bayi, Benar Ruyan sedang mengandung darah dagingku sendiri. Cucu yang selalu diidam-idamkan ibuku keturunan langsung. Qin Yunji. Kamu benar-benar membiarkannya mengandung anakmu? Yunjie dan aku tumbuh besar bersama, kami selalu saling mencintai. Segala yang kumiliki adalah miliknya. Sekarang aku hanya hamil. Apa yang aneh dari itu? Ya, bayi di perut Ruyan adalah putra sah dari keluarga Qin. Putra sah? Aku adalah istri yang sah. Dia hanya anak seorang pelayan. Anak seorang selir. Anaknya bagaimana bisa menjadi ahli waris yang sah? Selir. Siapapun yang kucintai, Qin Yunjie, orang itu adalah istriku Sheng Qingwan. Mulai hari ini kamu bukan lagi istriku. Apa katamu? Aku berkata, aku ingin bersama Ruyan. Seumur hidup hanya berdua kita. Sheng Qingwan, kamu harus mundur sekarang. Kenapa? Kenapa? Karena aku mencintai Ruyan. Dulu di wilayah utara ketika mataku diracuni, Ruyan tidak pernah meninggalkanku, dia merawatku. Dia bahkan memindahkan racun itu ke matanya sendiri. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Selain itu, Sheng Qingwan, ibuku tidak pernah menyukaimu sebagai menantu. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak suka menantu Qingwan. Karena seperti anakku yang tidak berbakti, aku tertipu oleh Liu Ruyan. Di kehidupan ini, aku akan menjadi dukungan terkuat Qingwan. 100 toko ini, semua adalah hadiah untuk menantuku. Apa? 100? Benar. Tepatnya 100. 100 properti ini juga semuanya miliknya. Ya, Nyonya. Terjepit rambut giok ini tidak cocok untuk menantuku. Pengasuh Zhou pergi beritahu pavilion harta. Katakan pada mereka, 3 hari lagi aku akan ke sana sendiri untuk memilih beberapa perhiasan unik untuk menantuku. Tentu saja, Nyonya. Segera. Aku akan atur sekarang. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir.
Nyonya mungkin bilang Ruyan dan aku cuman pelayan, tapi dia memberikan semua barang berharga ini ke Ruyan. Astaga, aku harus beritahu Ruyan kabar baik ini segera. Haha. Aku harus siapkan semangkuk tonik herbal untuk kehamilan yang aman. Di kehidupan sebelumnya, aku membiarkan putraku menceraikan King Wan di balai leluhur. King Wan keguguran karena sedih. Sekarang aku hidup lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terulang. Tidak, itu tidak benar. Yunji, akulah yang menyelamatkanmu. Akulah yang menetralkan racunmu. Kakak, kenapa kau berpura-pura jadi aku? Waktu bulan Maret lalu, jelas-jelas aku yang menemani Yunji. Kau bersamanya? Tidak, Liu Ruyan. Kau pikir perbatasan utara terlalu jauh, terlalu dingin dan berbahaya. Kau sama sekali tidak pernah pergi. Apa? Kau tidak pergi ke perbatasan utara? Apa maksudmu aku tidak pergi? Kak Yunjie, siapa tahu? Dari mana dia tahu tentang kejadian waktu itu? Dia berbohong dan berpura-pura jadi aku. Berpura-pura? Benar. Dia berpura-pura. Kalau dia benar-benar menyelamatkanmu, dia sudah di kediaman Marki bertahun-tahun. Kenapa tidak pernah sebut sekalipun? Karena aku mencintaimu. Aku tidak ingin kamu mengingat hari-hari gelap dan tak berdaya itu. Sheng Qingwan, berhenti berpura-pura. Wanita yang menyelamatkan Yunjie bernama Yan Yan. Itu aku. Karena namaku mengandung kata Yan. Namamu mengandung Yan, jadi pasti kamu konyol. Kau bahkan tidak tahu apa artinya. Aku tidak tahu. Kalau begitu dengarkan. Tentu saja aku tahu. Ketika kita bertemu lagi, berpegangan tangan, kita akan memandangi Bima Sakti. Saat asap sepi turun, Ketika kita bertemu lagi, berpegangan tangan, kita akan memandangi Bima Sakti. Saat asap sepi turun. Yanyan. Mulai sekarang, biarkan aku memanggilmu Yanyan ya. Bagaimana kau tahu 2 baris puisi itu? Apakah mungkin orang yang menyelamatkanku benar-benar kamu? Bagaimana mungkin kamu? Kak Yunjie, racunmu hanya bisa dipindahkan. Kalau memang dia, kenapa matanya baik-baik saja? Tepat sekali. Ruyan menjadi buta selama 4 tahun untuk menyelamatkanku. Dan kamu, Sheng Qingwan, entah kemana saja, kamu mencuri 2 baris puisi dan datang untuk menipuku. Karena racunnya ada di hatiku, setiap pergantian musim memicu serangan jantung. Sampai-sampai aku ingin mati. Aku memberikan segalanya untukmu, tapi sebagai balasannya kamu bilang, kamu ingin menghabiskan seumur hidup bersamanya. Qin Yunji, kamu mengkhianatiku. Aku mengkhianatimu, Sheng Qingwan. Orang seperti kamu yang cuma pura-pura sayang, bahkan tidak layak mengangkat sepatu Ruyan. Kakak, Kak Yunjie, dan Ibu. Paling benci orang seperti kamu. Pembohong bermuka 2. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, setujui saja untuk diceraikan. Jangan terus menempel di kediaman Markis seperti anjing kudisan dan dipandang hina oleh semua orang. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak setuju untuk bercerai. Ibu juga tidak akan setuju. Oh, benarkah? Tapi surat cerai ini ditulis oleh Kak Yunjie atas permintaan Ibu. Apa? Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jangan-jangan kamu masih berpikir Ibu itu puas denganmu sebagai menantunya? Bukankah begitu? Dia hanya memang pendiam sejak dulu. Tapi dia memperlakukan aku dengan baik. Berhentilah membanggakan diri. Kalau dia benar-benar menyukaimu, masa iya? Dia hanya diam melihat kamu hidup terabaikan di kediaman Markis? Dan mana mungkin dia mengizinkan Kak Yunjie bersama denganku? Sheng Qingwan, aku beritahu kamu yang sebenarnya. Ibu sudah ingin aku menceraikanmu sejak lama. Apakah tonik kehamilannya sudah siap? Ibu sedang direbus di tungku obat. Nona Ruyan tidak suka yang pahit. Jadi aku menyuruh Chun Tao mengantarkan manisan buah hadiah dari istana. Apa? Kamu bilang mengirimnya ke siapa? Tentu saja ke Nona Ruyan. Aku suruh kamu memberikannya kepada menantuku, Sheng Qingwan. Sudahlah, aku sendiri yang akan mengambilnya kembali untuk menantuku. Aduh, tidak. Itu kan untuk Sheng Qingwan. Nona Ruyan, ini manisan buah ibu tuan muda khusus mengirimkannya untukmu. Ibu tuan muda benar-benar menyayangiku. Kamu dengar itu? Kamu menikah ke kediaman Markis sudah 4 tahun. Pernahkah ibu tuan muda menunjukkan perhatian seperti itu padamu? Hari ini di balai leluhur. Aku akan umumkan pada para leluhur.
Aku Qin Yunjie akan menceraikan istriku. Bahkan jika ibu tuan muda benar-benar tidak menyukaiku, aku adalah istri yang sah, tercatat dalam catatan leluhur. Kamu tidak bisa begitu saja membuangku sesukamu. Sheng Qingwan, jangan malu-maluin. Ayahmu hanyalah seorang pemburu rendahan. Dan sekarang dia pincang mengandalkan sedekah kediaman Markis. Dan kakak Yunjie adalah pewaris mulia sang Markis. Bagaimana mungkin kamu pantas untuknya? Itu bukan alasan yang sah untuk cerai. Bagaimana jika kamu melanggar salah satu dari 7 alasan? 7 alasan ya. Tidak patuh pada mertua mandul, tidak senonoh. Cemburu buta, penyakit kronis cerewet pencuri. Inilah ke-7 alasan itu. Katakan yang mana yang telah kulakukan. Kamu tidak patuh pada mertua cemburu buta dan mandul. Bukankah itu sudah cukup? Putriku tidak mandul. Qingwan, kamu belum memberitahu sang pewaris bahwa kamu sudah mengandung anaknya, kan? Apa? Kamu juga hamil? Kakak Yunji, bukankah kamu bilang dia sudah di kediaman Markis 4 tahun? Dan kamu tak pernah menyentuh Sheng Qingwan? Ruyan, aku benar-benar tak pernah menyentuhnya. Sheng Qingwan, aku tak pernah masuk ke kamarmu. Bicaralah anak siapa yang ada di perutmu ini. Tentu saja anakmu Yunji, tidak ingat? 2 bulan lalu kamu mabuk dan masuk ke kamarku. Yan Yan. Suamiku, Wanita. Aku tak pernah masuk ke kamarmu. Ketika aku melihatmu, aku cuma merasa jijik. Bagaimana mungkin aku menyentuhmu? tidak. Yunji, anak ini benar-benar anakmu, percayalah padaku. Kamu wanita, tak satu kata pun dari mulutmu akan kupercaya, minggir. Wahai leluhur aku Qin Yunjie, hari ini akan menceraikan wanita yang tidak setia ini. Tuan muda Qingwan sedang mengandung anak kandungmu. Dia adalah cucu laki-laki tertua yang sah dari Markis. Kamu tidak bisa menceraikannya. Nyonya Sheng berhenti berbohong dan melindungi putrimu, ahli waris sah Yunjie. Ada di sini. Kamu, anak selir, beraninya kamu mengganggu putriku. Aku akan melawanmu sampai mati aku. Keluar. Ayah, baik-baik saja, ayah. Bagaimana bisa kalian semua memperlakukan orang dengan kejamnya? Ruyan mengandung anakku, sentuh dia, dan aku akan memastikan kamu akan berharap mati saja. Qin Yunji, aku sudah menikah denganmu selama 4 tahun dan masih tidak bisa menghangatkan hatimu. Apakah aku tidak pernah cukup? Sheng Qingwan sebenarnya benar-benar hamil. Sheng Qingwan, kamu benar-benar hamil dengan anak orang lain? Beraninya kamu? Pengawal, siapkan untukku semangkuk obat aborsi, paksakan masuk ke kerongkongan wanita ini. Dia berani mengkhianatiku, maka aku akan memastikan bahwa untuk sisa hidupnya dia tidak akan pernah melahirkan anak. Nyonya ahli waris dan istrinya ada di balai leluhur. Suamiku, dia benar-benar anak kandungmu. Dia memang benar. Tuanku, kau tidak boleh memperlakukan Qingwan seperti ini. Kau jangan sakiti dia. Keluar. Harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Tuan muda, bagaimana bisa kau begitu kejam sampai menyakiti istri dan anakmu sendiri? Bodoh, keras kepala, pukuli mereka. Jangan pukul mereka, jangan sakiti orang tuaku, kumohon, tolong jangan sakiti dia. Aku akan lawan kalian semua. Ayah, Tuanku, obat aborsi sudah siap. Paksa wanita ini meminumnya. Sheng Qingwan, aku ingin kau menyaksikan bagaimana anak dalam kandunganmu menjadi hanya segumpal darah. Tuanku, tolong, aku mohon, aku setuju untuk membiarkanmu menceraikan putriku.
Tolong selamatkan dia dan anaknya. Berikan mereka jalan untuk hidup, aku mohon padamu. Ibu, Tolong, aku mohon padamu. Sekarang kau minta ampun? Terlambat. Sheng Qingwan, Tuan Muda dan aku sedang membantumu menyingkirkan anak haram ini. Itu satu-satunya belas kasihan yang kau dapat. Jika kau tunggu sampai Nyonya tiba. Bukan cuma segelas obat aborsi yang akan kau terima. Ruyan benar. Kau seharusnya berlutut berterima kasih pada kami. Qin Yunje, kau tega membunuh anakmu sendiri? Kau akan menyesali ini. Lepaskan putriku. Tuanku membunuh darah dagingmu sendiri akan mendatangkan hukuman dari langit, tuanku. Aku tak akan pernah menyesalinya. Bawa dia pergi. Paksa minum obatnya. Masih belum nurut? Masih merasa dirimu istri ahli waris yang mulia? Seret dia keluar, akhiri anak dalam kandungannya, sekarang juga. Berhenti. Ayo lihat siapa yang berani menyentuh menantuku. Ayo lihat siapa yang berani menyentuh menantuku. Sedang apamu? Apa kau? Ibu, Ibu, apa ibu datang sendiri ke balai leluhur untuk menjemputku? Siapa ibumu? Minggir. Nyonya, bukankah ibu sudah mengakui bahwa aku adalah menantu ibu? Ibu bahkan memberikan satu-satunya toples selai pemberian istana padaku. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh menantuku? Itu milik Qingwan. Ibu tadinya ibu tidak takut aku akan merasa obatnya terlalu pahit untuk diminum, lalu memberikannya khusus padaku? Kau cuma seorang pelayan yang menggoda anakku. Beraninya kau menyamakan dirimu dengan menantuku yang sah, Qingwan. Pantaskah kau? Apa? Aku tidak pantas dibandingkan dengan Sheng Qingwan? Nyonya, bukankah dulu ibu bilang ingin kakak Yunje menceraikannya dan menikahiku? ya ibu, Ruyan sekarang mengandung darah dagingku. Itu adalah keturunan keluarga Qin kita. Bagaimana bisa diabaikan? Apa karena kau begitu yakin? Anak dalam kandungannya itu adalah milikmu. Apa maksud Nyonya? Apa dia tahu sesuatu? Tentu saja, anak Ruyan pasti anakku. Di kehidupan sebelumnya, jika aku tidak begitu memanjakan anak bodoh ini, bagaimana mungkin rumah Markis bisa berakhir hancur? Semuanya demi Liuruyan untuk akhirnya mendapat keuntungan. Tidak peduli anak siapa itu. Aku tidak akan mengizinkanmu menceraikan istrimu untuk menikahinya. Nyonya, aku mohon selamatkan putriku, kasihanilah dia. Nyonya, Siapa yang berisik di belakang sana? Ibu itu pelayan. Panggil seseorang, seret pelayan-pelayan itu keluar. tolong ampuni dia, Nyonya. Tolong, Nyonya. Qingwan benar-benar sedang hamil, anak pewaris. Tidak, tunggu. Itu terdengar seperti suara mertuaku. Ibu, hanya pelayan-pelayan malas. Aku sudah mengirim orang untuk mengusir mereka ke gudang kayu. Ya, Nyonya, Anda pasti salah dengar. Ya, Nyonya, Anda pasti salah dengar. Beberapa Pien hanya tidak mengerti aturan. Hah? Di mana menantuku Qingwan? Nyonya, saya mohon. Tolong biarkan Qingwan pergi. Dia benar-benar tidak melakukan apa-apa untuk mengkhianati pewaris. Nyonya, Qingwan, apa yang terjadi pada Qingwan? Hentikan ini segera. Ibu Anda salah dengar. Qingwan. Nyonya anak itu tidak bersalah. Qingwan tidak bersalah. tolong Nyonya, ampuni Qingwan. Kami akan berlutut dan memohon pada Anda. Nyonya kami bersedia menukar 2 nyawa dengan 2 nyawa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Qingwan? Nyonya, Qingwan hanya menikah ke keluarga Markis karena dia mengagumi sang pewaris. Selama 4 tahun terakhir, karena sang pewaris tidak menyukainya, dia selalu berhati-hati dan menahan diri. Tidak pernah sekalipun melakukan hal yang tidak pantas. Bagaimana mungkin dia mengkhianati sang pewaris? Nyonya, Aku tahu Qingwan lembut, hormat, dan berbakti. Dia tidak akan pernah mengkhianati sang pewaris. Berdiri dan bicaralah. Terima kasih, Nyonya. Nyonya, tolong selamatkan Qingwan. Jangan ambil anak dalam kandungannya. Mengambil anak itu,
Siapa yang berani-berani menghilangkan cucu pertama yang sah dari keluarga Markis? Ibu, sejak aku menikahi Sheng Qingwan, aku tidak pernah masuk ke kamarnya. Pasti itu anak orang lain. Kamu, beraninya kau memfitnah istrimu sendiri, beraninya kau menyangkal anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri. Ibu, dengarkan aku. Aku jijik hanya melihat Sheng Qingwan. Bagaimana mungkin aku menyentuhnya? Bagaimana mungkin aku pernah memiliki keintiman dengannya? Kamu, Nyonya, aku bisa bersaksi. Sang pewaris benar-benar tidak pernah masuk ke kamar permaisuri pewaris. diam. Apakah ini tempatmu berbicara? Bicaralah. Di mana Qingwan? Aku menguncinya di gudang kayu. Nyonya, tolong selamatkan Qingwan. Mereka membawanya pergi untuk memaksanya minum obat aborsi. Nyonya, saatnya minum ramuan pembersih ini. Qin Yunjie, ibu beritahu kamu. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Qingwan atau anaknya, sedikit saja dia terluka, jangan salahkan ibu karena mengusirmu sebagai anak ibu. 1 mangkuk ramuan ini, dan bayi di kandunganmu akan berubah menjadi genangan darah. Untuk sisa hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Lepaskan aku. Bawa dia ke gudang kayu. Nyonya, gudang kayu arahnya ke sana. Aku akan antar dia sekarang. Lepaskan aku. Aku tidak akan meminumnya. Kumohon lepaskan aku. Kamu tidak punya hak bicara. Ini perintah Tuan Muda. Siapa suruh kamu begitu bodoh dan melawan wanita yang paling dia cintai? Beraninya kamu. Berhenti. Kamu pasti ingin mati. Berani-beraninya meracuni menantuku dan menyakiti calon pewaris Markis. Ampun Nyonya, ini Tuan Muda yang menyuruh kami melakukannya. Ampun Nyonya, kasihanilah kami Nyonya. Ibu, aku mohon. Aku benar-benar tidak pernah mengkhianati Yunji. Kumohon izinkan aku melahirkan anak ini. Aku bersedia tes darah untuk membuktikannya. Jangan takut Qingwan. Ibu percaya padamu. Ibu akan tegakkan keadilan untukmu. Penjaga, bawa mereka semua pergi. Masing-masing 20 pukulan. Baik Nyonya, pergi. Tidak Nyonya, kumohon Nyonya. Kumohon Nyonya. Qingwan. Qingwan, kamu baik-baik saja? Nyonya, kalau Nyonya benar-benar meremehkan Qingwan, maka berikan saja surat cerai padanya dan biarkan kami membawanya pulang. Kami hanya mohon jangan paksa dia minum ramuan itu. Tubuhnya tidak akan kuat. Jangan khawatir ibu mertua. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyakiti Qingwan. Sedikit pun tidak. Bahkan calon pewarisnya sendiri pun tidak. Mulai hari ini, aku akan memperlakukan Qingwan seperti anakku sendiri. Ibu, tolong percayai aku. Tentu saja ibu percaya padamu. Ayo pulang bersama ibu. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Buah-buahan manisan ini untukku. Tentu saja untukmu. Aku bahkan sudah bilang ke para pelayan supaya tidak sampai salah ambil. Ini disisihkan khusus untuk menantuku. Kau adalah menantuku. Siapa lagi kalau bukan kau? Kukira. Itu untuk Liu Ruyan. Dia cuman anak seorang pelayan. Masa iya dia bisa dibandingkan denganmu? Qingwan, ingat, kau adalah satu-satunya istri pewaris di rumah ini. Siapapun yang berani mengganggumu berarti melawanku dan seluruh keluarga Markis. Terima kasih, Ibu. Seharusnya aku yang berterima kasih. Mulai sekarang, ibu akan menjadi pendukung terbesarmu. Kalau anak durhaka itu masih saja tidak mau sadar, ya sudah, kita urus cucunya saja. Lupakan si anak. Qingwan, ayo, pulang bersama ibu. Yunjie, kalau ibu benar-benar tidak mengizinkan kau bercerai, lalu bagaimana nasibku dan anak kita? Harus bagaimana kita? Dia tidak akan menolak. Lagi pula aku kan anak satu-satunya. Tapi tadi, aku paham sekarang. Ibu pasti sedang mengujiku. Dia ingin melihat tekad dan sikapku. Ya, pasti begitu. Dulu waktu Sheng Qingwan masuk ke sini, nenek juga mengujinya seperti ini. Ibu pasti mengikuti contoh nenek. Makanya dia tiba-tiba berubah sikapnya padamu dan jadi sangat tegas. Dia pasti menguji cinta kita. Qingwan, ayo kita sembahyang pada leluhur. Kasih tahu mereka kau sedang hamil sekarang. Ibu,
Kamu datang dari jauh untuk menjemput Royan kan? Anak seorang pelayan. Memalukan sekali. Berani-beraninya mengira aku akan datang sendiri untuknya. Ibu, maksud ibu apa? Ruyan. Yunjie, jangan lagi berdebat dengan Nyonya. Kumohon. Selama bertahun-tahun ini, beliau telah memperlakukan aku seperti anak kandungnya sendiri. Aku selalu mengingatnya. Selama bertahun-tahun ini, bahkan anjing yang kupelihara paham cara berterima kasih, tidak sepertimu. Berwujud manusia, tapi busuk di dalam. Penuh dengan niat jahat dan tipu muslihat. Perutmu penuh racun. Ibu sudah gila. Bagaimana bisa ibu menghina Ruyan seperti itu? Tuan, Nyonya adalah orang yang lebih tua. Apapun yang beliau katakan tentangku, tidak apa-apa. Begitu aku menikah ke rumah ini, aku akan memperlakukan Nyonya seperti ibuku sendiri. Hentikan pikiranmu yang sok penting itu. Selama aku masih hidup, kamu tidak akan pernah menikahi anakku. Menantuku adalah King Wan dan bukan orang lain. Ibu, Aku mengerti. Nyonya, selama ini ibu selalu memanjakanku. Dan sekarang tiba-tiba ibu bersikap keras. Karena Gana di hati ibu sudah menerimaku sebagai menantu yang sejati. Aku tidak akan menyalahkan ibu. Sebaliknya, aku akan lebih baik lagi kepada ibu dan kepada pewaris keluarga. Aku akan berusaha menjadi wanita yang ibu inginkan. Jangan bermimpi di siang bolong. Kamu hanya anak dari Nani Zhou, pelayan yang lahir di rumah ini. Bagi kediaman Markis, kamu tak lebih berarti dari debu. Kamu tidak layak mendapatkan sedikit pun harapanku. Saya mengerti. Nyonya, saya akan bersikap dengan sangat hati-hati sebagai istri pewaris. Saya akan membuktikannya. Setelah ujianmu selesai, Aku tidak tertarik membuang-buang kata denganmu. Sebelumnya, dimanapun Yunji menyembunyikanmu, kembalilah ke sana. Jangan sampai menantu perempuanku melihatmu lagi. Ibu, Ruyan sedang hamil sekarang. Mengirimnya kembali ke desa mungkin tidak nyaman. Kenapa tidak biarkan dia tinggal di pekaranganku? Biarkan aku jelaskan hari ini. Liu Ruyan dan anak yang dikandungnya tidak boleh menginjakan kaki di rumah ini. Setengah langkah pun tidak boleh. Ibu, Bagaimanapun ibu menguji Ruyan, dia sedang mengandung. Itu adalah garis keturunan keluarga Qin kita. Tidak mungkin aku akan membiarkan garis keturunan Qin berkeliaran di luar. dan bagaimana kau bisa begitu yakin anak dalam kandungannya adalah milikmu? Ibu, Ruyan selalu baik dan sopan. Untuk menyelamatkanku, dia bahkan kehilangan penglihatannya. Di dunia ini, tidak ada yang mencintaiku lebih dari dia. Ruyan tidak akan pernah mengkhianatiku. Baiklah, karena kau begitu yakin, aku dengar bahwa tabib Guo dari klinik kekaisaran dapat memverifikasi hubungan ayah anak melalui tes darah. Dia bisa menentukan apakah anak itu benar-benar milikmu. Jadi, bagaimana kalau mengundangnya ke sini untuk tes yang tepat? Kita sama sekali tidak boleh melakukan tes itu. jika kita lakukan semuanya akan berakhir. Ibu, tolong berhenti menyulitkan Ruyan. Aku bersumpah, anak yang dia kandung benar-benar dari garis keturunan Qin. Tolong percayai dia. Tolong. Sekarang seluruh kediaman Markis. Ada di bawah kendaliku. Bahkan anak bodohmu itu sudah kukirim ke tumpukan eksekusi. Garis keturunan keluarga Qin berakhir di sini. Baiklah, karena kau begitu bersikeras, mari kita lakukan ini. Pertaruhkan gelarmu sebagai pewaris. Jika anak dalam kandungannya bukan milikmu, maka aku akan mencopot gelarmu sebagai pewaris dan mengusir kalian berdua dari rumah Marquis. Bagaimana dengan itu? Kak Yunjie, tolong berhenti berdebat dengan ibu karena aku. Ruyan, kau sudah terlalu banyak berkorban untukku. Aku takkan mungkin meninggalkan kau dan anak kita lagi. Yanyan, tak ada yang bisa memisahkan kita. baiklah. Kak Yunjie, dengarkan saja ibu dan pulanglah. Aku akan baik-baik sendiri. Tidak. Bagaimana mungkin aku meninggalkan kau dan anakku? Sudahkah kau pikirkan matang-matang? Kau rela melepaskan gelarmu sebagai pewaris hanya untuknya. Aku mencintai Ruyan. Aku sama sekali tak akan membiarkan dia menderita saat mengandung anakku. Kau benar-benar bodoh. King Wan adalah orang yang kau nikahi dengan upacara yang layak. Namun kau malah kabur dari rumah hanya untuk seorang selir. Ibu, aku tahu ibu sengaja menguji kami. Tapi Ruyan lembut dan pendiam, penakut juga. Dia takkan tahan tekanan ibu yang terus-menerus. Kak Yunjie, aku mengerti.
Ibu hanya mengujiku karena ibu menghargaiku. Penghinaan kecil ini aku bisa menahannya. Kau pikir kau ini siapa? Kau tak lebih dari anak dari Nani Zhou, pelayan yang lahir di rumah ini. Namun kau bermimpi menaiki tangga dengan merayu majikanmu, bahkan memerankan sandiwara menyedihkan ini. Untuk siapa kau berpura-pura? Aku tidak akan. Ibu, aku tidak akan kembali ke Markis Manor lagi. Tenang saja. Ruyan, Baiklah, kalau begitu, pertahankan sikap tegasmu itu. Jangan coba-coba pergi sekarang, lalu menyusup kembali nanti. Aku tidak akan. jika Ruyan tidak kembali maka aku juga tidak akan pernah kembali. Bagus, kalau begitu aku akan memutus danamu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan di luar tanpa uang. Ini Qingwan, ayo pulang. Ruyan, jangan takut. Kakak Yunjie, ibu tiba-tiba sangat baik pada Qingwan. Mungkinkah dia benar-benar tidak menginginkan aku dan anak ini? Jangan khawatir, Ruyan. Ibuku memberikan manisan buah itu kepada Sheng Qingwan hanya untuk pura-pura saja. Coba pikir, dia memberimu 100 perkebunan dan 100 toko. Benar juga, ibu pasti takut aku tidak bisa melewati ujiannya. Jadi dia memberiku tanah dan toko untuk menebusnya. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo, mari kita pulang dulu. Liu Kang, beritahu semua bank, jangan beri pinjaman kepada sang pewaris. Di semua perkebunan manor, tolak masuk untuk sang pewaris dan Liu Ruyan. Baik, Ibu. Ibu, bukankah ini memaksa putramu ke jalan buntu? Ini baru permulaan. Tanpa menunjukkan ketegasan, bagaimana dia akan menyadari nilai dirinya sendiri? Aku sudah melindungi menantuku dan cucuku. Sedangkan anak durhaka itu jika dia bersikeras untuk menjauh, biarkan dia mati di luar sana. Hah? Maaf Tuan Muda, cap Tuan sudah tidak bisa ditukar dengan uang kertas perak lagi. Aku, Yunjie, apa yang sebenarnya terjadi? pemilik toko, bisa tolong pinjamkan uang kertas perak kecil? Tuan Muda, aku mohon jangan menyusahkan orang tua ini. Pasti ibuku, alangkah kejamnya Nyonya Kepala di Istana Markis ini. Begitu kejam. Dia bilang tidak ada uang, dan memang tidak memberi uang. Aku anak kandungnya sendiri. Sekarang kita harus bagaimana? Ayo kita kembali ke rumah dulu. Hei, Kita kembali ke rumah. Apa maksudnya? Kenapa tidak mau membiarkanku masuk? Kalian sedang apa? Yunjie, Sakit. Tuan Muda, Ruyan. Tuan Muda, Ruyan, kalian berdua baik-baik saja. Penjaga, tangkap seseorang. Momo, apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua perintah Nyonya. Nyonya menyuruh kepala pelayan Liu menyampaikan, tidak ada uang dari bank manapun untuk Tuan, dan tidak ada rumah yang boleh menampung Tuan juga. Tuan Muda, ini sedikit tabungan yang kusisihkan. Silakan ambil dulu. sekarang aku mengerti. Nyonya melakukan ini untuk memaksa kami kembali ke rumah besar. Benar, ibu telah memutus semua jalanku untuk bertahan hidup, hanya untuk memaksa kami pulang. Dia hanya mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Mari sambut Tuan Muda, Nyonya, dan ahli waris kecil kembali ke Istana Markis. Ruyan, aku akan suruh pelayan siapkan kamar untukmu sekarang, dan buatkan obat penjaga kandungan. Terima kasih Kak Yunjie. Kamu sangat baik padaku. Tapi, aku takut sama obat yang pahit. Jangan khawatir, guci manisan itu kan memang untukmu. Aku pastikan itu kembali padamu. Kalau begitu, ibu dan aku akan mandi dulu. Kak Yunjie, luka kamu tadi sudah baik? Baik-baik saja, jangan khawatir. Cuman agak sakit sedikit, itu saja. Kita pulang tepat pada waktunya. Hari ini waktu ibu kembali dari balai leluhur, dia menyuruh kepala pelayan Liu mengundang Dr. Zhao ke sini.
Dr. Zhao, dia ahli dalam perawatan kandungan. Benarkah? Tentu saja, racikannya mengandung ramuan langka yang muncul 100 tahun sekali. Sudah kuduga. Menjadi istri pewaris sudah hampir pasti. Tentu saja, kamu mengandung cucu pertama sah keluarga Qin. Kediaman Markis sangat menghargai penerus. Status seorang ibu naik karena anaknya. Keberuntunganmu baru saja dimulai. Ibu, keberuntungan ibu juga baru saja dimulai. Ibu muda, ini obat penjaga kandungan yang dibuat Dr. Zhao atas perintah ibu, untukmu. Tolong beritahu ibuku, aku akan habiskan sampai tetes terakhir. Chunxi. Nona Ruyan sudah kembali. Cepat ambilkan obat penjaga kandungan untuk Nona Ruyan. Tapi obat kandungan itu untuk ibu muda. Bukankah ibu muda ada di sini? Sejak kapan dia menjadi ibu muda? Wah, sekarang ada orang yang benar-benar sok-sokan. Sheng Qingwan, kau sudah 4 tahun di kediaman Markis, masih juga tidak tahu posisimu? Beraninya kau merebut ramuan untuk nyonya muda? Nani Zhou, barusan kau panggil aku apa? Sheng, nyonya muda? Akulah nyonya muda di kediaman Markis ini. Meminum ramuan yang disiapkan ibu mertuaku untukku. Ada masalah? Jangan berlagak. Ramuan itu disiapkan nyonya untukku. Kau tidak lain hanyalah anak pelayan yang lahir di rumah ini. Beraninya kau berebut ramuan dengan nyonyamu? Masa jabatanmu sebagai nyonya muda tidak akan lama lagi. Anak dalam kandungan Ruyan adalah calon pewaris kecil kediaman ini. Nyonya akan segera mengusirmu dari rumah ini. Benar, masih berani kau minum ramuan itu? Itu memang untukku. Kenapa tidak? Chunxi, tunggu apa lagi? Ambil ramuannya. Nyonya memerintahkan saya untuk secara pribadi menyajikan ramuan untuk nyonya muda. Saya tidak bisa. Chunxi, semua orang tahu bagaimana Nyonya menyayangi Ruyan dan membenci Nyonya muda. Siapapun yang punya mata bisa melihatnya. Ya, Chunxi. Kalau hari ini kau salah pilih pihak, besok ketika aku menjadi nyonya muda yang sah, kaulah yang pertama akan dihukum cambuk sampai mati. Serahkan. Nona Ruyan, ini benar-benar perintah Nyonya. Aku harus menuruti Nyonya. Pelayan rendahan akan kuhukum cambuk sampai mati. Jangan persulit, Chunxi. Kau mau obat kuatnya ya? Akan ku minum sekarang juga. Apa yang kau lakukan, Liu Ruyan? Aduh, apa yang baru saja jatuh? Apakah ini obat ajaib yang disiapkan sendiri oleh nyonya untukku? Kau sengaja melakukannya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku bahkan tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin aku melakukannya dengan sengaja? Aduh, nyonya muda, maafkan aku. Ini semua salahku. Tapi mataku, aku benar-benar tidak bisa melihat. Aku tidak bermaksud begitu, sumpah. Kasihanilah aku. Aku tahu aku salah. Tolong jangan pukul aku, kumohon. Sheng Qingwan, apa yang kau lakukan? Qin Yunji, kau tidak tega melihatnya menderita sedikit pun? Begitu ya? Sheng Qingwan, berhenti mengalihkan topik. Kau tahu Ruyan kehilangan penglihatannya untukku. Mengapa kau masih mengganggunya? Mengapa? Yunje, tidak apa-apa. Selama aku memiliki cintamu, perlakuan buruk apapun tidak akan menyakitiku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menderita. Jangan khawatir, Ruyan. Apa yang menjadi milikmu, termasuk aku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan mereka tidak pantas mendapatkannya. Yunjie, terima kasih sudah mengambil kembali manisan buahnya. Kau sangat baik padaku. Manisan buah? Bagaimana kau tahu? Bukannya kau seharusnya buta? Apa? Kamu pura-pura buta? Aku tidak. Aku cuma mencium manisnya manisan lebih dulu. Kakak, kenapa kamu selalu salahkan aku? Sheng Qingwan, kalau kamu tidak mau diusir dari rumah ini, ya berhentilah cari gara-gara. Menurutku, yang buta di sini. Justru kamu. Kamu, Tuan muda, Nona Ruyan. Tanda Bupati sudah berangkat. dia sedang ke sini. Tuan muda, lupa? Nyonya bilang dia akan memberikan 100 toko dan 100 bidang tanah kepada Nona Ruyan. Bupati datang untuk menyaksikannya. Oh, iya. Ibu ingin semuanya resmi, jadi dia khusus mengundang seseorang yang terhormat untuk menyaksikan penyerahan asetnya. Ruyan, asal kamu cap dan tanda tangan di dokumennya, semuanya akan jadi milikmu. Benarkah? Asal aku mencapnya, 100 toko itu dan 100 bidang tanah itu, semuanya akan jadi milikku? Tentu saja, ibu sangat menyayangimu. Barang-barang ini memang dari awal untukmu. Tapi Nyonya bilang, dia memberikannya padaku.
Nyonya Muda. Apa kamu sungguh mengira karena kami memanggilmu Nyonya Muda? Lalu kamu benar-benar nyonya kediaman Markis ini? Benar, Nyonya khusus memerintahkan hadiah itu untuk Nyonya Muda. Akulah calon nyonya muda. Chunshi masih belum sadar. Akulah calon nyonya muda. Chunshi, masih belum kau sadari di mana hati tuan muda berada? Chunshi, jangan buang-buang waktu dengannya. Pergi dan periksa kapan Nyonya akan berangkat ke balai depan. Menyuruh Chunshi pergi. Apa cuma supaya tak malu di depan para pelayan? Kalau begitu, kemas barang-barangmu dan keluarlah dari kediaman ini. Jangan tunggu Nyonya yang mengusirmu dan memperburuk keadaan. Sejak kapan Nenek Zhou bisa mengambil keputusan untuk kediaman Markis ini? Hah, bukankah selama ini Ruyan dan aku yang mengatur? Benar kan? Kakak, kau pikir karena aku sudah kehilangan penglihatanku, kau bisa melewatiku dan mengambil alih rumah tangga ini? Yang berwenang mengambil keputusan di sini adalah nenek pengurus. Kau cuma pelayan yang lahir di rumah ini. Hati-hati dengan ucapanmu. Begitu aku menikahi Ruyan, dia akan menjadi calon nyonya muda. Tentu saja dia bisa memegang kendali. Kalau bukan karena permainan konyol tes menantu itu, sudah lama kusuruh kau pergi. Wah, berani sekali mengklaim kekuasaan. Ibuku masih hidup. Kapan giliranmu untuk menguasai rumah tangga ini? Ruyan lahir dan dibesarkan di kediaman ini. Ibuku membesarkannya seperti setengah anak sendiri. Semua orang di kediaman ini tahu itu. Tentu saja ibuku menyetujui dia mengelola rumah tangga ini, untuk dia yang memegang kendali. Tuan Muda, Nyonya Muda, Bupati sudah tiba di gerbang. Jangan pura-pura lagi. Lagi pula, 100 toko itu dan 100 bidang tanah semua memang untukku. Dasar kamu picik. Nyonya Muda, tolong tunggu. Tuan Bupati, apakah aku masih diperlukan di sini? Tuan Bupati, dia tidak penting. Tuan Muda, akta pengalihan ini bernilai puluhan ribu emas. Kalau Nyonya Muda tidak hadir, bagaimana kita bisa melanjutkan? Tuan Bupati, apakah dia benar-benar harus hadir? Ya. Apakah ini ide ibuku? Hal ini harus diputuskan oleh Ibu Qin sendiri. Mungkinkah ibuku ingin Qingwan menyaksikannya sendiri agar dia kehilangan semua harapan dan pergi dari rumah ini dengan sukarela? Yunjie, aku yakin ibu tidak bermaksud menghina. Dia hanya ingin kakak mengerti posisi keluarga ini. Baiklah kalau begitu. Baik. Kalau aku harus hadir, maka aku akan tinggal. Kakak ibu memberiku mas kawin senilai 10.000 tahil emas. Jangan terlalu sedih. Lagi pula, di hati ibu, kamu takkan pernah bisa menyaingiku. Ruyan. Jangan buang-buang kata pada orang luar. Orang luar? Nyonya Muda. Sungguh mulia hati Anda. Aku adalah istri Qin Yunjie, Nyonya Muda sah dari rumah ini. Kalau aku harus marah setiap kali. Ada yang bilang aku orang luar. Itu hanya akan membawa aib pada keluarga ini. Orang akan bilang kita tidak menyambut orang lain. Sheng Qingwan, kapan kamu pernah mendapat hak untuk mewakili kediaman Markui? Karena aku masih nyonya muda di sini. Kakak, untuk menyambutku masuk ke rumah tangga ini, ibu memberiku 100 toko, 100 bidang tanah. Dan kamu sudah menikah ke sini selama 4 tahun? Apa yang pernah ibu berikan padamu? Sekaleng manisan? Ruyan, jangan terus mengusik luka Nyonya Muda. Benar. Lagi pula, aku menerima cinta satu-satunya dari Yunjie. Dan hadiah senilai 10.000 tael emas dari ibu. Aku memang harus tetap rendah hati. Ibu tidak suka wanita yang norak. Bahkan jika ibu memberimu segudang hadiah, aku tetaplah nyonya muda di kediaman ini. Istri sah dari Qin Yunjie. Sheng Qingwan, aku tahu membuatmu tinggal di sini untuk menyaksikan kasih sayang ibuku pada Ruyan akan membuatmu cemburu. Tapi, kalau kamu tidak mendengarnya dengan telingamu sendiri, melihatnya dengan matamu sendiri, kamu tidak akan pernah menyerah. Kamu tidak akan pernah rela pergi. Nyonya Muda, sungguh murah hati dan sabar Anda. Kalau seseorang digigit anjing, apakah dia akan menggigit balik? Nyonya Muda, Anda benar-benar memiliki wibawa seorang putri bangsawan. Tidak heran Ibu Qin memilih Anda.
Bupati, jangan terlalu memujinya. Nanti orang luar mengira kediaman kita tidak bisa tanpa dia. Markis Estate kita jelas tidak bisa tanpa King Wan. Markis Estate kita jelas tidak bisa tanpa King Wan. Ibu, Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, baru setelah melahirkan penglihatan Liu Ruyan baru pulih. Tapi lihat dia sekarang, lincah sekali. Dia sama sekali tidak tampak buta. Seseorang harus segera dikirim untuk mengungkap kebenarannya. Ibu, boleh kita mulai? Bapak Prefek, ketiga pihak sudah hadir, boleh kita mulai? Ruyan, cepat ke sini, duduk di samping ibu. Ini acara apa? Dia berhak apa untuk duduk? Ibu, kita di sini hari ini untuk menandatangani akta pengalihan. Kenapa Ruyan tidak boleh duduk? Dia cuma seorang pelayan. Untuk apa duduk? Minggir. Ruyan masih hamil. Ruyan masih hamil. Nenek Jo, siapa yang minta pendapatmu di sini? Ibu, di momen bahagia seperti ini kenapa harus begitu keras? Kak Yunjie, dengarkan ibu. Aku duduk di sini saja, tidak apa-apa, tidak masalah. King Wan, ke sini. Duduk di samping ibu. Sheng Qingwan, apa kau tidak sadar kau sedang dimanfaatkan? Kalau ibu benar-benar peduli padamu, mana mungkin dia memberikan toko dan tanah senilai ribuan tael emas kepadaku? Hari ini, saya merasa terhormat telah mengundang Bapak Prefek untuk menjadi saksi bagi saya. Saya bermaksud menghadiahkan 100 toko milik Markis Estate dan 100 bidang tanah secara cuma-cuma kepada menantu perempuan saya sebagai properti pribadinya. Nyonya Chin, Anda terlalu baik. Ini surat tanah dan sertifikat kepemilikan Anda dan daftar dari kantor ibu kota. Jika semuanya sudah benar, tolong tempelkan cap Anda lalu sidik jari Anda. Sudah selesai. Nyonya muda, giliran Anda. Kak Yunjie, periksa lagi untukku. Aku baru saja membuat cap ini, tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Bapak Prefek, saya hanya perlu menempelkan cap dan sidik jari saya, lalu selesai, kan? Tuan muda, Ruyan tidak bisa melihat. Sebentar lagi, tolong pandu dia di mana harus menempatkan sidik jarinya dan di mana harus mencap. Tentu saja, kemarilah. Ruyan, sebentar lagi dimanapun aku suruh kau cap saja di situ. Aku tahu Kak Yunjie, meski aku tidak bisa melihat, aku masih bisa menangani cap dan sidik jari. Kemarilah, Ruyan. Jangan-jangan aku salah paham. Maksud Nyonya Qin sebenarnya adalah menghadiahkannya pada calon nyonya muda. Ibu, aku baru ingat belum minum obat. Aku pulang dulu untuk minum obat. Tunggu. Proses pengalihannya di sini. Kita lanjutkan setelah senyonya muda kembali. Ibu, apa ibu memang harus membuatku menyaksikan ini secara langsung? Aku ingin kau yang menyelesaikannya secara langsung. Baiklah, aku akan pergi setelah dia selesai mencap. Sheng Qingwan, duri di hatimu ini akan kusebabkan tertancap dalam-dalam ke jiwamu. Kau gagal mempertahankan hati seorang pria dan kasih sayang ibu mertuamu juga. Kemari Ruyan cap di sini. Ibu, sedang apa? Ibu, saya bahkan belum selesai mencap dan menandatangani. Mencap apa? Sidik jari apa? Apakah kau nyonya muda rumah ini? Ibu, toko-toko dan tanah senilai 10.000 tael. Bukankah itu untuk saya? Bagaimana mungkin harta berharga milik Markis diberikan pada orang luar? Sejak awal, saya selalu bermaksud untuk memberikannya kepada menantu perempuan saya yang baik. Sheng Qingwan. Memberikannya padanya? Bagaimana bisa? Ibu, saya sedang mengandung ahli waris pertama rumah ini. Saya adalah nyonya muda masa depan. Ahli waris pertama, ya? Sempurna.
Bupati di sini cukup akrab dengan Direktur Guo dari klinik kekaisaran. Mengapa tidak meminta Bupati memperkenalkanmu? Biarkan Direktur Guo mengonfirmasi identitas anak yang kau kandung. Bagaimana? Ibu, haruskah ibu mendesak saya seperti ini? Bagaimana saya mendesakmu? Saya hanya memintamu membuktikan garis keturunan anak itu. Itu dianggap mendesak? Ibu, saya tahu ibu sengaja menguji saya. Tapi jika ibu terus bersikap agresif seperti ini, maka meskipun ibu menghadiahkan properti ini pada saya tidak akan menerimanya. Saya menolak untuk dihina. Kau benar-benar mengira dirimu begitu penting. Ibu, Ruyan sifatnya lembut. Tidak bisakah ibu berhenti mendesaknya begitu keras? Kim Yun Jie, kau benar-benar mengira saya sedang mengujinya? Bukankah begitu, ibu? Jika ibu benar-benar ingin cucu, maka berikan akta itu pada Ruyan. Kalau tidak, jika dia benar-benar marah, ibu akan menyesalinya terlambat. Kau... Ruyan, jangan takut, aku akan selalu di sisimu. Dengan cinta dan dukunganmu, aku tak butuh apa-apa lagi. Ibu, kau sudah keterlaluan. Jika kau benar-benar menyakiti Ruyan sampai dia pergi, yang akan kau hilangkan bukan hanya seorang cucu. Kau juga akan kehilangan satu-satunya anak laki-lakimu. Kim Yun Jie, pergilah dari sini sekarang. Liu Kang, hentikan Kim Yun Jie dan Liu Ruyan. Jangan biarkan mereka menunda urusan penting dengan King Wan. Baik, Nyonya. King Wan, kemari. Cap meteraimu. Ibu memakai meterai saya. Bukankah itu tidak pantas? Mengapa tidak pantas? King Wan, ingat. Pria bisa berbohong. Uang tidak. Seorang pria bisa mengkhianatimu. Tapi kekayaan tidak akan. Kemari. Cap meteraimu. Tempelkan sidik jarimu. Ibu, kau sudah gila. Kau benar-benar ingin Sheng Qingwan yang mencap hanya karena marah pada kami? Jika dia benar-benar mencapnya, kau harus mengulang seluruh proses pengalihannya, dan Bupati harus datang lagi ke sini. Sheng Qingwan, kau harus tahu, hal-hal ini bukan milikmu. Sheng Qingwan, kau sudah memegang gelar Nyonya Muda selama 4 tahun, dan sekarang apa? Kau masih ingin mempertahankan hartanya juga? Abaikan mereka. Cap. Sheng Qingwan, aku tantang kau untuk mencapnya. Sheng Qingwan, kau benar-benar mencapnya. 100.000 tahil emas, lenyap. Semua lenyap. Sheng Qingwan, apa kau memang suka mengambil milik orang lain? Kau mencuri kekasih masa kecilku, posisiku sebagai nyonya muda, dan sekarang warisanku pun kau ambil? Memegangnya tidak membuat tanganmu panas? Dari mana kau berani mengklaim semua ini sebagai milikmu? Nyonya tua, hari ini kau keterlaluan. Ruyan, yang keterlaluan adalah ibuku. Suatu hari nanti, dialah yang akan memohon pada kita. Betul. Keluarga Qin hanya punya satu pewaris. Dan anak di kandunganku adalah pewaris itu. Mimpi kali. Liu Kang, keluarkan kedua hama berisik ini dari pandanganku. Tidak. Nenek Zhou, apa kau juga mau pergi bersama mereka? Tidak. Nyonya tua. Hamba tua ini akan mengikuti Nyonya. Sampai akhir, Tuan Muda. Silakan pergi. Nyonya Tua Qin, ingat ini. Kami tidak diusir hari ini. Kami pergi atas kemauan sendiri. Bahkan jika suatu hari kau datang memohon, kami tidak akan kembali. Simpan saja omongmu. Sekarang, keluar. Ibu Qin, Anda terlalu kejam. Jangan sampai menyesal nanti. Ruyan, ayo pergi. Ibu Qin, suatu hari bukan hanya 100 toko dan 100 bidang tanah yang bisa membeli maafku. Itu anakku berani sekali. Akhirnya ada yang perlu menempatkan Ibu Sue pada tempatnya. Kamu, anak pembantu rumah tangga, budak yang lahir dalam perbudakan. Aku kasihan padamu. Mengembalikan kontrak perbudakanmu kepada keluargamu. Dan sekarang kau berani mengharapkan seseorang sepertiku, seorang wanita bangsawan tingkat 3, untuk meminta maaf padamu. Benar, statusku tidak layak disebut. Tapi Ibu Qin, putra satu-satunya, cucu satu-satunya, mereka berdua di sisiku. Apa yang masih kau miliki untuk melawan? Bunga teratai putih ini yang kau sembunyikan selama lebih dari 1 dekade. Akhirnya kau tunjukkan warna aslimu.
Dulu aku tak pernah berkelahi atau bersaing. Tapi sekarang, sang calon pewaris kecil akan segera lahir. Kalau aku masih tak memperjuangkan hak yang seharusnya jadi milikku, berarti aku gagal sebagai ibu. Yang bisa kau tipu cuma si bodoh itu. Selain si bodoh itu, kalau kau bisa menipu bahkan 1 koin pun dari harta Markis, aku anggap itu kerugianku. Nyonya Chin, semakin keras kata-katamu sekarang, semakin keras tamparan nantinya. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Ruyan, Apa aku salah? Sang calon pewaris kecil akan segera lahir. Sebagai ayahnya, kau tak boleh biarkan dia diperlakukan tidak adil. Ruyan, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, kau, aku, dan bayi dalam kandunganmu, kita akan hadapi semuanya bersama. Kalau begitu, minggir sekarang juga. Tolong. Nyonya Chin, kalau Anda tidak bisa menawarkan lebih dari 100.000 tael emas sebagai kompensasi, aku sama sekali tidak akan kembali ke kediaman Markis. Sebaiknya Anda bersiap-siap untuk tidak ada seorang pun yang merawat Anda di masa tua nanti. Beraninya kau. Liu Ruyan, begitukah caramu bicara pada orang yang lebih tua? Apa? Tersinggung? Biar kukatakan, sekarang sudah terlambat. Kalau Anda tidak bisa menawarkan kompensasi 10 kali lipat, aku tidak akan mempertimbangkan untuk menikah ke kediaman Markis lagi. Nyonya Chin, jangan salahkan Ruyan. Salahkan diri Anda sendiri. Anda yang bersikeras menggunakan ujian untuk mempermalukannya. Kalau anak durhaka ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, maka aku tidak menginginkannya lagi. Dulu, seharusnya aku tidak membantunya mendapatkan penglihatannya kembali. Apa? Jadi, pemulihan penglihatan Yunji karena King Wan? Liu Kang, usir kedua orang ini dari sini. Tunggu, kami akan pergi atas kemauan sendiri hari ini. Bukan karena Anda mengusir kami. Kami akan menunggu penyesalan Anda. Sentuh Ruyan sekali saja. Lihat apa yang terjadi. Ruyan, ayo kita pergi. Hanya anak seorang pelayan, tapi berani menunjuk dan medangkan menggonggong padaku. Ibu, jangan terlalu kesal. Tidak usah dipikirkan. King Wan, syukurlah kau di sini. Yang mulia, semua dokumen sudah disegel. Silakan periksa. Semua tampak baik. Putri Mahkota, Anda benar-benar punya ibu mertua yang baik. Kalau begitu, saya akan berpamitan. Terima kasih, Yang Mulia. Saya juga merasa ibu adalah yang terbaik ibu mertua di dunia. King Wan, kau seperti anakku sendiri. Tentu saja aku sayang padamu. Pengasuh Zhou, antarkan Yang Mulia keluar. Iya, Nyonya. Yang Mulia, silakan lewat sini. Selamat tinggal. King Wan, ceritakan tentang mata Yunji. Bukan apa-apa, ibu salah dengar. King Wan, keluarga Markis hanya punya 1 pewaris tiap generasi. Dan Markis sudah meninggal sejak dulu. Di rumah Markis ini hanya ada kita berdua sekarang. Kalau ada sesuatu, katakan saja pada ibu. Ibu akan membelamu. Ibu, sebenarnya dulu waktu Yunji matanya diracuni, aku yang menyelamatkannya. Saat dia terluka. Saat bertugas di Mobei, aku yang menemukannya, dan aku merawatnya. Aku tidak pernah tahu kamu yang menyelamatkan Yunji. Ibu, apakah ibu benar-benar percaya akulah yang menyelamatkannya, bukan Liu Ruyan? Aku merawatnya selama berbulan-bulan. Untuk membantunya melihat dunia ini, aku pergi memohon pada dukun yang memindahkan racun itu ke dalam tubuhku. Apa? Kamu membuat racun itu dipindahkan ke dirimu sendiri? Lalu matamu? Mungkin karena konstitusi tubuhku yang unik, aku masih bisa melihat. Tapi, aku mengidap penyakit jantung. Apa? Setiap kali musim berganti, aku merasa seolah-olah sesuatu bergejolak di dadaku. Rasa sakitnya tak tertahankan. Itu bisa berlangsung sepanjang malam. Aku bahkan tidak tahu apakah itu akan memengaruhi bayi yang kukandung. King Wan, aku tidak tahu kamu telah menahan begitu banyak rasa sakit selama bertahun-tahun. Ibu, aku akan memanggil tabib istana segera untuk mengobatimu. Percayalah padaku, Ibu. Tentu saja aku percaya padamu. Tapi Yunji tidak percaya padaku. Dia tidak pernah percaya padaku. King Wan, bagaimana kalau kamu menceraikannya? Ibu, aku
Sepertinya kamu masih tidak bisa melepaskan Yunji. Lalu, bagaimana kalau kita memberinya satu kesempatan terakhir? Asal kamu, dia bisa putus dengan Liu Ruyan itu. Ibu, aku hanya ingin tahu orang yang benar-benar dicintainya. Apakah itu Yanyan atau cinta masa kecilnya Liu Ruyan? Tidak peduli siapa yang dicintainya, jika dia menolak kembali ke kediaman Markis, maka aku akan menganggapnya sudah mati bagiku. Karena sekarang, kamu mengandung anak, kamu dan aku, sebagai ibu mertua dan menantu, bisa membesarkan anak lain bersama. Jingwan, sekarang kamu sedang hamil. Pergilah beristirahat. Aku akan segera mencari dokter terbaik untuk merawatmu. Liu Kang. Ambil kartu namaku dan undang Dokter Tan untuk memeriksa denyut nadi istri pewaris. Lupakan saja. Dokter Tan itu temperamennya aneh. Dia bilang pasien harus datang sendiri saat pertama kali berobat. Antarkan sendiri istri pewaris untuk menemui dia secara pribadi. Baik, Nyonya. Juga selidikilah saat pewaris mengalami kecelakaan di gurun. Siapa yang merawatnya saat itu? Dimengerti, Nyonya. Ini harganya berapa? Kamu beli manisan Hawthorne jeruk itu. Dia masih ingat aku cuma suka jeruk, bukan Hawthorne. Ruyan, lihat, tebak aku beliin kamu apa? Yunji, kamu kasih dia barang favoritku. Kamu lebih peduli sama aku. Atau tentu aku sabo. Atau sama dia. Aku nggak mau jajanan kaki lima. Kamu kan ahli waris keluarga bangsawan, bukan pengemis jalanan. Aku nggak mau. Makanan kaki lima? Kau adalah pewaris keluarga bangsawan, bukan pengemis di jalanan. Ruyan, dulu di gurun, kaulah yang selalu ngidam manisan Hawthorne dari ibu kota. Makanya aku belikan untukmu. Tapi sekarang sudah beda. Kita punya anak yang akan lahir. Masa kita bisa makan makanan kaki lima sembarangan gini? Ruyan, Chin Yunji, dengar ya. Aku bisa ikut menderita bersamamu. Aku bisa mengikutimu tanpa nama atau gelar. Tapi aku takkan pernah biarkan anak kita lahir ke dalam kehidupan yang tak stabil. Ruyan, aku mengerti. Hari ini ibuku yang... Berlebihan. Aku nggak peduli dengan toko-toko dan tanah dari kediaman Markis. Aku cuma ingin mempertahankan pendirianku. Kalau kau mau aku ubah pikiran, maka ganti rugi 10 kali lipat. Baik, semuanya untukmu, Ruyan. Di keluarga Qin, garis keturunan kami diteruskan hanya melalui putra. Aku satu-satunya putra ibuku. Semua tanah, toko, dan gelar kami suatu hari akan jadi milikku dan anak kita. Kalau gitu berikan padaku sekarang. Ibuku masih marah, aku belum bisa mendapatkannya sekarang. Kalau gitu, temui aku saat kau sudah bisa. Ruyan, mau kemana? Bukan urusanmu. Temui aku saat kau punya 100.000 tahil emas. Sheng Qingwan. Kenapa kamu di sini? Pulang saja. Ibuku yang menyuruhmu kan? Sudah kuduga. Ibu mungkin suka berkata kasar, tapi hatinya lembut. Ruyan, Ada apa lagi? sudah kuduga. Ibu cuma sedang cari gara-gara. Sekarang kita bisa kembali ke kediaman Markis. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Terlambat? Lalu apa syaratnya agar kamu mau kembali? 2 syarat. Pertama, kau harus menceraikan Sheng Qingwan segera. Kedua, ibumu harus secara pribadi membawa 100.000 tahil emas dan memohon padaku untuk menikah ke keluarga Marki. Setuju. Semuanya kusetujui. Aku akan pulang sekarang juga dan beritahu ibuku kabar baik ini. Apalagi yang kuharapkan. Yunji dari padang pasir itu. Di hatiku, dia sudah mati. Sheng Qingwan. Beraninya kau biarkan pewaris ini kehujanan. Liu Ruyan yang menyuruhmu berdiri di tengah hujan. Aku datang untuk membawakan payung. Kau datang membawa payung, lalu kenapa kau cuma berdiri di sana? Karena aku sadar, kau sudah tidak membutuhkannya lagi. Main susah-susah? Main susah-susah? Kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma merasa bahwa diriku yang dulu. Menyedihkan dan dibenci. Nempel-nempel sama sesuatu yang bukan milikku. Tentu saja aku menjijikan. Tunggu, mau kemana? Qin Yunji,
Mulai sekarang kita putus untuk selamanya. Sheng Qingwan, jangan kira dengan melakukan ini hatiku akan melunak. Bahkan kalau kamu mati kehujanan, aku tak akan melirikmu sekalipun. Tuan Muda sudah pulang. Tuan Muda, kenapa basah kuyup begini? Aku akan suruh Chuntao masak semangkuk sup jahe untuk Tuan Muda sekarang juga. Nani Zhou, lanjutkan kerjamu. Ya, Tuan. Berdiri di situ. Aku bilang kamu boleh pergi. Ibu, sudah puaskan main ibu rumah tangga belakangan ini? Bisa nggak kamu berhenti dengan ujian kekanak-kanakanmu? Aku benar-benar nggak ngerti. Gimana bisa aku jadi anakmu? Sudah. Bisa nggak kamu berhenti pakai pemerasan emosional buat maksa aku nurutin kamu? Kamu... Ibu, apa kamu sudah hilang akal? Aku adalah anak satu-satunya ibu, satu-satunya keturunan keluarga Qin. Apa yang ibu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Karena kamu tidak bisa mengerti kata-kata. Sebagai ibumu, aku akan memukulmu sampai kamu sadar. Beraninya kamu memihak selir, beraninya kamu mengganggu Qingwan. Qingwan masih hamil, dan kamu merebut payungnya, membiarkan seorang wanita muda pulang sendirian dalam hujan. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Aku tahu, Sheng Qingwan, wanita itu sedang menabur perpecahan. Dia hanya takut aku akan menceraikannya, jadi dia mendekati ibu untuk mendapatkan dukungan ibu. Ibu, tidakkah ibu melihat itu? Qingwan adalah seorang gadis yang baik, tapi kamu masih mengecewakannya. Semua tahun-tahun belajar, apakah semuanya masuk ke perut anjing? Tidak bisakah kamu membedakan bunga teratai putih palsu dari yang asli? Kamu benar-benar mengecewakanku. Ibu, kalau ibu masih mau bicara lagi, aku tidak akan pernah kembali ke kediaman Markis. Sekarang situasinya sudah berbeda. Aku punya lebih banyak pilihan selain hanya kamu. Menantuku sedang mengandung cucu laki-lakiku yang berharga. Rumah tangga ini pulang kalau mau atau jangan. Ibu, karena ibu sangat ingin menggendong cucu laki-laki, siapkan 100.000 tahil emas dan minta secara pribadi pada Ruyan untuk kembali. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi untuk bisa menggendong cucu laki-laki lagi. Yang ada di perut Liu Ruyan, itu urusanmu sendiri. Yang ada di perut Qingwan, itulah cucu laki-lakiku yang berharga, pewaris muda sejati dari kediaman Markis kita. Baiklah, ibu, kalau ibu tidak takut Manor Markis jadi bahan tertawaan dunia, ya silakan rawat Sheng Qingwan dan bayi berharga itu di perutnya. Kau, dasar anak kurang ajar. Kau merasa sudah hebat sekarang, ya? Berani bicara seperti itu pada ibumu. Ibu, Aku hajar kau sampai mati. Sheng Qingwan itu tidak mengandung anakku. Kau gila. Penjaga. Tuan Muda, beberapa bulan lalu Anda memang masuk kamar Nyonya, dan Anda meninggalkan Liontin Giok ini. Yanyan, Suamiku. Saat saya menjemur kasur untuk Nyonya Qingwan hari ini, saya menemukan Liontin Giok di tempat tidur. bahkan jika anak di perut Sheng Qingwan adalah milikku, yang di perut Ruyan juga milikku. Ibu tidak bisa memihak satu dan mengabaikan yang lain. Selain itu, ibu jelas-jelas lebih suka Ruyan. Kesukaan pada Liu Ruyan itu hanya untuk pura-pura. Qingwanlah benar-benar kusayangi. Sekarang, menantu perempuanku kehujanan dan merasa tidak enak badan. Pergi temani dia. Aku harus menghiburnya, aku juga kehujanan. Kenapa dia tidak datang menghiburku? Maka ingat ini mulai sekarang. Merawat istrimu adalah kewajibanmu sebagai suami. Ruyan masih menunggu aku menjemputnya, tapi dengan ibu masih berusaha mengujiku, aku harus menuruti untuk sementara. Baiklah, aku janji padamu. Dengar ya, kalau kamu tidak bisa menenangkan Qingwan, lupakan saja jadi ahli waris kediaman Marquis. Aku akan menenangkannya. Dia sudah menanggung berbagai kesulitan dari nenek hanya untuk menikah denganku. Dia sangat mencintaiku. Kalau aku bersikap sedikit lebih baik padanya, dia pasti langsung kembali padaku. Kalau kamu tahu betapa besar cinta Qingwan padamu, masih tega kamu sakiti dia seperti ini. Sebenarnya kamu mikir apa sih? Mengejar-ngejar rumput liar di luar sana? Apa kamu sudah terlalu enak hidupnya? Nasi enak di rumah tidak dimakan, malah pergi mengunyah biji-bijian kasar di luar. Ibu, kenapa sekarang bicaranya harus sekeras ini? Dulu ibu tidak pernah bicara seperti ini padaku.
Sheng Qingwan ini, dia sudah menyihir ibu. Nak, kamulah yang kena guna-guna. Kalau kamu dengarkan ibumu, rumah tangga markis kita akan makmur selamanya. Tapi kalau kamu bersikeras tetap bersama Liu Ruyan, maka rumah tangga kita akan benar-benar hancur. Ah ibu, sudahlah percaya tahayul-tahayul omong kosong dari tukang ramal jalanan itu. Soal Liu Ruyan aku pasti akan menikahinya. Berhenti. Sheng Qingwan, dengarkan aku. Aku tidak pernah mencintaimu. Aku menikahimu hanya karena itu wasiat terakhir nenek. Kamu, sebagai istriku. Aku sama sekali tidak mau lagi. Dasar anak, kurang ajar. Masih bicara omong kosong. Ibu pukul kamu sampai mati. Ibu, hubungan yang dipaksakan tidak akan membawa kebahagiaan. Qin Yunji, ayo kita bercerai. Aku akan pergi dari kediaman Markis. Aku tidak setuju dengan perceraian ini. Sheng Qingwan, jangan kira dengan bersikap jual mahal akan membuatku memandangmu berbeda. Sheng Qingwan, kau benar-benar tahu cara berakting di depan ibuku ya? Jika aku mencap surat cerai ini, apakah kau akan mencari alasan? Untuk tidak melakukannya, aku sudah membubuhkan cap jempolku di sana. Sheng Qingwan, Trik apa yang kau mainkan sekarang? Untuk membiarkanmu pergi? dan juga membebaskan diriku sendiri. Qingwan, Jika kau benar-benar menyerah pada pria ini dan ingin bercerai, aku tidak akan menghentikanmu. Ibu, Jika itu yang kau rasakan, maka aku akan mencapnya. Tunggu. tunggu. Jika kalian benar-benar akan bercerai, biarkan aku yang menyusun surat cerainya. Silakan. Aku ingin memindahkan semua aset kediaman Markis kepada anak di dalam kandungan Qingwan. Apa? Sedangkan kamu akan pergi dari rumah ini tanpa tidak membawa apa-apa. Ibu, aku kan anak satu-satunya ibu. Satu-satunya pewaris keluarga Qin. Ibu mau memberikan seluruh aset keluarga Qin, bahkan gelar turun-temurun, kepada anak dalam kandungannya? Anakku tidak berguna. Aku akan memindahkan aset pribadiku kepada cucuku yang akan lahir. Apa salahnya itu? Tapi aku tetap anak satu-satunya ibu. Satu-satunya. Kamu tidak harus jadi anakku. Aku akhirnya sadar, kamu hanya mengambil dariku. Jika aku dalam bahaya, apakah kamu akan peduli jika aku hidup? Ibu adalah ibuku. Mana mungkin aku tidak peduli pada ibu? Jika kamu mau menyia-nyiakan hidupmu, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu mau pergi tanpa membawa apa-apa dan mengejar wanita lain, ya silakan saja. Jika dia mau mengikutimu dengan setia meski kamu tak punya uang, berarti aku buta. Ibu, Qingwan, kau sedang main apa ini? Bukannya kau yang mau bercerai? Kami sedang mengabulkan keinginanmu untuk cinta. Aku akan menyusun perjanjian cerai baru untukmu. Aku tidak setuju. Kita bakal dedai. Kalau aku pergi dengan tangan kosong tanpa 100.000 tael emas, Ruyan tidak akan mau menikah denganku. Jadi kita tidak boleh bercerai. Aku adalah pewaris rumah Marquis, satu-satunya keturunan Qin. Kalau ada yang harus pergi, itu Sheng Qingwan. Aku tidak akan pernah pergi dengan tangan kosong. Sekarang bukan kau yang menentukan. Ini menantuku Qingwan yang tidak menginginkanmu. Baiklah kalau begitu Sheng Qingwan, kenapa dulu aku tidak melihat betapa liciknya dirimu sebenarnya? Mundur untuk maju, memanipulasi ibuku. Qin Yunji, tidak dicintai adalah sebuah dosa. Aku tidak punya lagi yang ingin kukatakan padamu. Sekarang merasa disakiti, apa kau bahkan tahu? Ruyan sedang hamil saat ini, dia sendirian di luar sana, tidak ada yang merawatnya. Kesedihannya 100.000 kali lebih besar darimu. Betapa pedulinya kau padanya bukan urusanku. Simpan kata-katamu, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Liu Kang, di mana Liu Ruyan? Nyonya. Nongan, setelah berpisah dari Tuan Muda, Liu Ruyan naik ke sebuah kereta kuda dan pergi ke Yinfeng Residence di timur kota. Tempat itu milik putra kedua dari Manor Count Jingen, Li Xuan. Di sanalah dia menempatkan selirnya. Siapapun bisa bertanya-tanya dan mengetahuinya. Qin Yunji, sebaiknya kau dengarkan baik-baik sekarang. Itu tidak mungkin. Ruyan benci tempat-tempat mesum seperti itu paling. Bagaimana mungkin dia bisa pergi dengan Li Xuan? Tidak mungkin. Pasti kamu salah. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Liu Ruyan saat ini berada di Yinfeng Residence dan Tuan Muda Li juga ada di sana. Anda bisa mengirim seseorang untuk memverifikasi. Saya tidak berbohong sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Ruyan menyukai Li Xuan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Ini baru permulaan.
dan kamu sudah tidak tahan, Qingwan, ayo pergi. Kita pergi. Katakan pada ibu, apa yang Dokter Tan katakan padamu beberapa hari lalu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Menunggu hadiah perak. Hei, penjaga. Cepat. Pergi ke Yinfeng Residence di timur kota. Selidiki untukku, apakah Ruyan pergi ke sana? Sekarang pergi. Tabib Tan, apa yang membuat Anda datang ke sini? Itu Nyonya Muda. Dia menyelamatkan kucing saya hari ini. Saya memutuskan untuk mengunjungi istana Markis secara pribadi dan mengobati kondisi jantungnya sebelum saya pergi. Bagus sekali. Tunggu. Ada apa? Ini ahli warisnya. Dia tampak kondisi fisiknya tidak baik. Apa yang kamu omongkan? Tabib Tan, tolong periksa denyut nadi anak saya. Cepat, saya mohon. Tuan, beberapa hari lalu, apakah Anda terluka? Ya, kenapa? Menghela napas. Tuanku, fondasi Anda telah rusak. Anda sekarang mandul. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku mandul? Dokter Tan, apakah Anda ingin memeriksa lagi? Mungkinkah ini kesalahan? Menghela napas. Aku sudah berpraktik kedokteran selama puluhan tahun. Reputasiku terkenal di seluruh negeri. Bagaimana mungkin aku salah? Tuanku, izinkan aku bertanya. Beberapa hari yang lalu, apakah Anda terluka di bagian bawah? Saat itu terasa sakit, tapi setelahnya hanya memar sedikit. Apa yang Anda lakukan? Sakit. Tepat sekali. Saat itu terasa sakit sedikit, tapi kemudian berhenti, jadi aku mengabaikannya. Tabib Sucitan, tolong selamatkan putra saya. Menghela napas, kondisi ini tidak ada obatnya. Sudah tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Apa aku masih muda, kok aku sudah mandul? Tabib Suci, apakah benar-benar... Tidak ada cara lain? Tabib manapun, ketika menghadapi situasi ini, hanya bisa mengakui kekalahan. Lalu apa harapan untuk sisa hidupku? Namun, tuanku, jangan terlalu putus asa. Meski tuanku tidak bisa punya anak, itu tidak mempengaruhi fungsi lainnya. Selain itu, Selir sedang mengandung ahli waris laki-laki. Keluarga Markis akan tetap memiliki ahli waris muda untuk mewarisi gelar. Itu seharusnya bisa sedikit menghibur tuanku. Terima kasih Tabib Suci. Anak dalam kandungan Sheng Qingwan itu, siapa tahu asal-usulnya dari mana? Hanya anak putri saya yang merupakan harta karun sejati. Segala sesuatu di keluarga Markis segera akan menjadi milik putri saya. Ini makanan apa? Membalas Tuan Muda, ini adalah resep yang diresepkan oleh Tabib Tan untuk kondisi jantung Nyonya Selir. Dia punya penyakit jantung? Iya, 4 tahun lalu setelah Nyonya Selir kembali dari Mobei, dia mengidap penyakit jantung. Omong kosong, kapan dia pernah pergi ke Mobei? Pergi! Salju Qingwan, perasaan melayang bagai gulungan, lonceng unta meredam jauh, cinta masih tersisa. Saat kita bersatu kembali, berpegangan tangan, kita akan menengok Bima Sakti memudar menjadi asap sepi. Terdengar familiar? Kamu yang menulis itu? Ya, jelas bukan Liu Ruyan. Omong kosong. Puisi itu ditulis sendiri oleh Ruyan. Puisi itu hanya ada bagian pertamanya. Kalau kamu bilang aku tidak menulisnya, kenapa tidak suruh pacar masa kecilmu yang berharga itu membacakan bagian keduanya? Sheng Qingwan, pertama kamu sengaja menyuruh Chonxi menyebut-nyebut Mobei untuk memancingku ke sini. Lalu kamu menunjukkan padaku puisi yang kamu curi itu. Kamu benar-benar penuh perhitungan. Pikirkan apa yang kamu mau. Jadi begini rasanya. Tidak mencintai lagi. Berapapun banyaknya pisau yang dia lempar, sekarang sudah tidak bisa melukaiku lagi. Tuan Muda, Nona Liu memang berada di kediaman Yinfeng. Apa katamu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Nona Liu tidak hanya ada di kediaman Yinfeng. Tuan Muda Li pun masuk ke dalam dan tidak pernah keluar lagi. Ini? Bagaimana mungkin? Di dunia Ruyan hanya ada aku. Aku sangat mempercayainya. Bagaimana mungkin dia berurusan dengan playboy seperti itu? Sepertinya Ruyan banyak menyembunyikan sesuatu dariku. Nyonya, saya menerima kabar merpati pos dari Mobei.
4 tahun yang lalu, sang selir memang pergi ke Mobei. Ini digambar oleh seorang seniman di sana. Sebuah potret tuan muda dan sang selir. Benar-benar King Wan. Yunji begitu buta. Seandainya dia mempercayai King Wan sedikit saja, dia tidak akan tertipu begitu lama oleh wanita lain. Ada satu hal lagi yang saya temukan. Katakan, Sehari setelah tuan muda berangkat ke Mobei, Liu Ruyan dibawa ke kediaman Yanfeng oleh tuan muda Li. wanita tak tahu malu dan pelin-pelan. Aku harus biarkan Yunji lihat wajah aslinya dengan mata kepala sendiri. Liu Kang, pergi bawa tuan muda ke sini. Baik, Ibu. Ibu, Yunji, pergi bawa Ruyan kembali. Ibu, aku tahu Ibu hanya sedang menguji Ruyan, tapi apa yang mengubah pikiran Ibu? Sekarang, situasinya sudah berbeda. Kamu tidak bisa punya anak. Dan Ruyan, dia sedang mengandung anakmu. Tapi Ruyan punya syarat. Syarat apa? Dia minta 100.000 tael emas, dan kau harus memohon padanya secara pribadi. Baru setelah itu dia akan kembali. Baiklah. Lagi pula, besok aku akan ke istana untuk perjamuan bunga Ibu Suri. Waktunya pas, aku akan bawa pulang mutiara bercahaya dari Laut Timur yang dia berikan padaku. Aku akan serahkan langsung pada Ruyan. Benarkah? Tidak hanya itu, gelar markis ayahmu, kau bahkan belum mewarisinya. Kali ini aku akan minta dekrit untuk menyerahkannya langsung pada istrimu yang masih mengandung. Itu hebat, aku akan segera beritahu Ruyan. Kalau begitu, pergilah. Hidup kembali di kehidupan ini, aku harus ubah nasib kediaman markis ini. Sedangkan anak ini tampaknya benar-benar tak berguna. Mulai sekarang, aku akan besarkan dengan baik pewaris kecil di perut King Wan. Sudah lama sekali. Orang itu, jangan-jangan dia tidak bisa mengumpulkan 100.000 tael? Apa yang perlu dikhawatirkan? Qin Yunji selalu menganggapmu sebagai penyelamatnya. Lagi pula, dia Rayi Mishingkira anak dalam kandunganmu adalah miliknya. Pria itu tidak akan meninggalkanmu. Kamu memang paling mengenalnya, sayang. Ruyan, kamu ada di dalam. Kita hampir sampai di ujung terowongan. Tolong jangan hancurkan hatiku sekarang. Kabar baik. Ibu, Ruyan, barusan Nyonya bilang besok dia akan menghadiri pesta bunga janda permaisuri dan memintanya untuk memberimu mutiara malam Laut Timur yang upeti itu. Benarkah? bukan cuma itu. Nyonya juga bilang dia akan langsung mengajukan petisi untuk menurunkan gelar markis dari kediaman markis itu ke anak di perutmu, sang pewaris muda. Luar biasa. Sepertinya aku lulus ujian. Hahaha. Kediaman Markis setia dan berani. Segera akan sepenuhnya jadi milik kita. Kamu tidak tahu, Nyonya sedang panik sekarang. Qin Yunji terluka dan sekarang tidak bisa punya anak. Anak di perutmu adalah generasi ke-11 keluarga Qin dan satu-satunya pewaris. Tidak bisa punya anak? Kalau begitu aku harus melindungi harta karun ini di perutku. 100.000 tael emas dan sepasang mutiara malam. Itu belum cukup. Benar, yang kuinginkan adalah seluruh kediaman markis itu. Ruyan, kediaman Markis segera akan menjadi milik kita. Semua ini, kita berutang pada Qin Yunji, si bodoh yang setia itu. Hahaha. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke penginapan sekarang. Aku akan kembali dan menunggu. 100.000 tahil emas dan mutiara malam itu. Tapi, kalau Ruyan tidak ada di dalam sana, dan aku salah paham padanya, apakah itu akan menyakitinya? Bagus sekali, Liu Ruyan. Masih berapa banyak lagi hal yang kau sembunyikan dariku? Yan Er, cepat minum selagi masih hangat. Saat kamu tidak di rumah, obat-obat tonik itu, yang Shen Qingwan itu hampir saja meminum semuanya. Chunxi, obat itu disiapkan untuk Qingwan oleh ibu. Kalau ada satu mangkuk yang hilang,
Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Nona Liu, tolong kebaikan padaku. Ini cuma semangkuk obat tonik. Kamu bicara seolah aku sangat ingin meminumnya. Tuan, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini? Ruyan akhirnya memberanikan diri kembali dan menemuimu. Bukankah kau bilang kau akan memberinya semua barang berharga di rumah, dan sekarang kau memarahinya? Hanya karena minum sedikit obat tonik? Nenek Zhou, obat-obat tonik itu dibeli oleh ibuku. Kalau kamu punya masalah dengan itu, kalau ada masalah, aku bisa panggil ibuku ke sini dan kamu bisa tanya sendiri padanya. Baiklah, Qin Yunjing. Apa kamu minum obat yang salah hari ini? Aku adalah ibu kandung Ruyan. Bagaimana bisa kamu bicara padaku seperti itu? Baik, Ibu. Kamu lanjutkan saja urusanmu. Aku hanya akan bicara sebentar pada Yunjing, lalu aku akan pergi. Tuan, jika kamu benar-benar ingin menikahi Ruyan, maka jangan bertingkah seperti tuan yang sombong dan angkuh. Ruyan bukan Shen Qingwan. Kamu tidak bisa seenaknya menyuruhnya. Aku tidak pernah menyadari Nenek Zhou punya sikap seperti itu. Ibu, kenapa Liu Ruyan ada di sini? Agudala yang memintanya datang. Qingwan, tidakkah kamu ingin mengetahui apakah dia benar-benar buta atau hanya pura-pura? Apa maksudmu? Ekor rubah pasti akan ketahuan juga. Mari kita lihat saja. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kak Yunjing, apa kamu marah padaku? Apa yang kukatakan sebelumnya tentang butuh saat bayu? 100 ribu tael emas untuk menikahiku? Aku hanya sengaja mengujimu. Aku tidak marah padamu. Ruyan, aku tahu kamu baik hati, tapi aku perlu kamu memberitahuku. Apa sebenarnya hubunganmu dengan putra kedua Markis Jinan? Putra kedua Markis Jinan? Siapa itu? Aku tidak kenal dia. Yunjing, kenapa kau tanya ini? Tidak apa-apa. Tidak ada yang penting. Yang penting adalah, aku akhirnya bisa menikahimu. Aku sangat senang. Kenapa kau berbohong? Ruyan, kau semakin terasa asing bagiku. Aku juga senang. Tapi, sebelum ibuku kembali, biar aku antarmu pulang dulu. Baiklah Yunjing. Kalau begitu, aku akan kembali ke penginapan dan menunggu ibu yang menjemputku sendiri. Besok, mimpimu akan menjadi kenyataan. Tuan, Nyonya menyuruhmu memeriksa pakaian untuk kunjungan ke istana besok. Kamu duluan saja. Yunjing, aku akan ditemani Chunci pulang. Baik. Chunci. Hei. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Sudah kukatakan, tapi kau tidak percaya. Sebentar lagi, kau akan melihatnya sendiri. Berhenti. Bukankah ini vas dari kamar ibuku? Beraninya kau menyentuh barang-barang ibuku. Nona Ruyan, kukira kamu tidak bisa melihat. Hamba ini, kau tidak punya hak untuk mempertanyakan calon putri masa depan. Ibu memerintahkan untuk memindahkannya, aku tidak tahu. Dia pasti mulai pikun. Vas ini adalah kesayangan ibuku. Beraninya dia menyentuhnya? Kembalikan vas itu. Tapi ini atas perintah ibu. Lalu apa kalau dia adalah ibu? Nanti, aku akan menjadi putri. Dan di perutku ada satu-satunya penerus keluarga Markis. Mulai sekarang, dia harus hidup bergantung pada belas kasihanku. Benar, Qin Yunjing sekarang mandul. Dia tak akan pernah punya anak laki-laki lagi. Mulai sekarang, dia dan ibunya harus bergantung pada kita. Kita, ibu dan anak, yang memegang kendali. Aku ingin lihat bagaimana Yunjing dan aku akan hidup di bawah belas kasihanmu. Ibu, Karena ibu sudah di sini, tepat sekali waktunya. Kembalikan vas ibuku padanya. Konyol, vas ini adalah hadiah dari istana untukku sebagai wanita bergelar pangkat ketiga. Bagaimana mungkin ini milik pengasuhmu, Zhou? Ibu, berhentilah berpura-pura. Bukankah ibu akan pergi ke istana untuk memohon mutiara bercahaya untukku? Mengapa masih mempertahankan vas ini? Berani-beraninya kau.
Aku memohon mutiara untukmu. Apa? Bukankah itu benar? Saat ini, seluruh rumah markis ibu bergantung pada calon penerus kecil di perutku untuk meneruskan garis keturunan keluarga ibu. Liu Ruyan, dengar apa yang kau katakan, masih seperti manusia? Sampai sekarang, kau bahkan tak mau berpura-pura lagi? Betul. Selama bertahun-tahun aku hidup di rumah markis ini, dengan hati-hati dan waspada, melakukan segalanya untuk menyenangkanmu. Dan apa yang kudapat sebagai balasannya, ujian-ujianmu yang katanya itu penghinaan yang terus-menerus. Yah, sekarang aku sudah selesai berpura-pura. Ibu ambil kembali vasmu. Itu milik rumah tangga markis. Mari kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Nyonya, maafkan saya kalau bicara terlalu lancang, tapi zaman sudah berubah. Tuan muda sekarang mandul. Satu-satunya yang bisa kau andalkan adalah putri saya dan anak yang dikandungnya dengan darah kin. Berikan padaku. Ayo, teruslah bersikap sombong. Kau pasti sangat ingin garis keturunanmu punah. Aku sangat marah sampai mau mati. Qin Yunjing, lihat dia. Inilah wanita yang kau puja, kekasihmu. Berikan padaku. Cukup ibu, ayo kita pergi. Meninggalkan vas di sini tidak apa-apa. Lagi pula, seluruh rumah tangga ini akan menjadi milik kami cepat atau lambat. Ruyan benar. Nyonya, putri saya ada di penginapan. Menunggumu datang memohon padanya. Aku sangat marah sampai mau mati. Sangat marah. Teruslah bermimpi indah. Betapapun salahnya Ruyan. Tetap saja. Dia mengandung anakku. Dan kamu masih berpikir anak ini adalah milikmu? Ibu, maksud ibu apa? Tuan muda, ini adalah pelayan dari Wang Jiangin. Pelayan, ceritakan pada Tuan muda apa yang kamu lihat di penginapan 4 bulan lalu. Melapor pada Tuan muda. Hari itu saya sedang bekerja di toko. Saya melihat Tuan mabuk dan Nona Liu membantu Tuan masuk ke ruang privat. Tapi Nona Liu keluar tak lama kemudian. Lalu Tuan muda Li membawanya ke ruangan sebelah. Mereka ada di dalam sana selama lebih dari setengah jam sebelum keluar. Nona Liu kemudian kembali ke ruang privat Tuan. Lalu Tuan membawanya keluar dari penginapan. Kamu berbohong? Saya tidak berani berbohong. Manajernya juga ada di sana. Dia juga melihat semuanya. Tuan muda, setelah Nona Liu meninggalkan rumah besar, dia tidak pergi ke penginapan. Sebaliknya, dia naik ke kereta kuda Tuan muda Li. Benarkah itu? Benarkah itu sungguh terjadi? Aku mencintai Ruyan begitu dalam dan dia mengkhianatiku? Inikah yang kamu sebut sebuah hubungan penuh cinta? Ibu katakan padaku. Junshi, tunjukkan lukisan itu pada Tuan muda. Yanyan, kamu... Lukisan ini datang dari Mobei, dikirim oleh merpati pos dari ribuan mil jauhnya. Yunjie, lihat baik-baik. Orang yang menyelamatkanmu, menemanimu, melindungimu, dan menjanjikanmu seumur hidup. Sebenarnya siapa ya nak? Dan siapa yang akhirnya kamu khianati? Qingwan, benar-benar kamu? Tuan muda, pada hari kedua setelah Tuan berangkat ke Mobei, Liu Ruyan langsung pergi ke Infengju untuk bersenang-senang dengan Tuan muda Li. Aku buta. Aku tidak bisa melihat kebenaran. Aku mengira batu sebagai permata. Seharusnya aku yang buta. Qingwan, maafkan aku. Ini salahku. Yang kucintai adalah kamu. Kamu, Yanyan. Aku tidak mencintaimu lagi. Qingwan, aku minta maaf. Mari kita mulai lagi dari awal. Aku pasti akan membalas budi padamu. Lagi pula, kamu sedang mengandung anakku. Kamu tahu bagaimana perasaanku mendengar kata-katamu ini? Apa? Tidak ada, tidak sedih, tidak senang. Apa yang dulu kudambakan siang dan malam, sekarang terasa seperti tidak ada harganya. Qin Yunji, aku nggak mau kamu lagi. Qingwan, kamu masih marah sama aku ya? Gak apa-apa, aku bisa nungguin kamu. Kamu pasti benci Liu Ruyan. Aku akan tangkap dia dan suruh dia minta maaf sama kamu. Qingwan, tungguin aku. Bang, Kamu, Masih ada duit buat minum? Oh, wah, lumayan juga.
Masih ada sisa pesonanya dikit. Kalian ini siapa? Kakak, kita bicara baik-baik aja ya. Tuan Muda Li, kau pikir kau bisa begitu saja lari dari utang judimu ya? Tidak, aku akan bayar, sumpah aku akan bayar. Uangnya akan kau bayar, tapi hari ini kau juga harus tinggalkan tangan kananmu di sini. Ruyan, Berhenti. Kami punya uang, benar. Tapi kau harus tunggu sampai besok. Hari ini kami tidak punya, tapi besok pasti ada. Kediaman Marki. Besok nyonya tua itu sendiri akan datang membawa 100.000 tahil emas untuk memohon aku menikah masuk ke kediaman itu. Mengapa aku harus percaya padamu? Benar. Dia ibuku. Dia kepala pelayan di kediaman itu. Dia bisa menjaminku. Iya. Baiklah, kalau begitu kuberi kau waktu 1 hari lagi. Jika besok tidak kau bayar, akan kupotong ke 6 tangan dan kakimu. Tidak, jangan. Tidak perlu menunggu. Yunji, dia suamiku. Dia yang akan melunasi utangku. Liu Ruyan, kenapa aku harus membayar utang pacarmu? Yunji, aku tahu kau masih marah tentang apa yang terjadi di rumah besar hari ini. Tapi apa kau lupa? Di perutku, masih ada anak kita. Liu Ruyan, anak dalam kandunganmu itu, benarkah itu anakku? Atau anaknya? Yunji, biarkan aku jelaskan. Aku, di Mobei. Aku yang menyelamatkanmu di Mobei. Kalau begitu katakan apa bait kedua puisi itu? Aku terlalu gugup sampai lupa. Liu Ruyan, kamu benar-benar membuatku jijik. Kalian berdua, utang mereka tidak ada hubungannya dengan rumah besarku. Terserah kalian. Tuan Muda, Qingwan, mau kemana? Bagus, kamu sudah di sini. Ini surat cerainya. Mulai sekarang, kita berpisah. Kau jalani hidupmu, dan aku jalani hidupku, masing-masing mencari kebahagiaan sendiri. Qingwan, aku tidak akan mengizinkan kau pergi. Kamu tahu, orang yang benar-benar kucintai selalu kamu. Aku sudah bulat tekadku. Tidak. Qingwan, kau boleh menceraikanku, tapi kau tidak boleh pergi. Ibu, Yang harus pergi adalah Qin Yunji. Qingwan, ayo kita jalani hidup bersama-sama, besarkan Xiao Shiji sendiri. Ayo, beri itu pada ibu-ibu. Pulanglah bersamaku. Ibu. Qingwan, Ibu, Qingwan. Ibu, Qingwan, kalian berdua benar-benar meninggalkanku. Ya, sekarang kita punya Xiao Shizi. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat sekarang.